Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Arazaku dengan NIM F1D221041. Sini saya akan membahas mata kuliah paleontologi tentang filum protozoa. Filum protozoa. Protozoa berasal dari kata proton yang berarti awal dan zoon yang berarti binatang. Organisme golongan ini dikenal sebagai organisme satu sel. Bentuk sel merupakan cairan yang pekat disebut protoplasma yang mempunyai satu inti atau lebih disebut nukleus. Hal ini berlaku juga untuk jenis tumbuhan-tumbuhan sebagai kloroplasma, di mana kloroplasma mempunyai sifat fotosintesa yang merubah sinar matahari menjadi energi. Ciri-ciri filum protozoa. Pertama, monoselular atau bersel satu. Kedua, belum memiliki pembagian sistem organik. Yang ketiga, dapat bertahan hidup di segala habitat. Yang keempat, jumlahnya jauh lebih besar dari filum lainnya. Yang kelima, ukurannya mulai dari 1 mikrometer sampai 2 mm. Atau ada juga lebih kurang 75 mm. Ada pergantian generasi dan perkembangbiakannya. Yang ketujuh, golongan tumbuhan dan binatang. Yang terakhir, 8 hidup secara soliter maupun koloni. Kelas-kelas pada filum protozoa. Ada 4 kelas di dalam filum protozoa, yaitu yang pertama kelas Mastigospora atau flagellata. Flagellata hidup secara bebas atau bersifat parasit dengan satu atau beberapa flagellata. Pada umumnya tersusun beberapa flagel. Pada umumnya tersusun atas satu inti. Beberapa ada juga yang lebih dari satu. Tubuhnya biasanya tidak dilindungi oleh cangkang, hanya beberapa saja. Hidup secara baik di air tawar maupun air laut. Yang kedua, kelas Sarcodina. Kelas Sarcodina merupakan protozoa yang dapat merubah bentuk tubuhnya untuk membentuk pseudopodia sendiri. Dapat berfungsi sebagai alat gerak semu maupun untuk menangkap makanan. Pada beberapa ordo dilengkapi dengan cangkang. Sarcodina ada yang dijumpai hidup di air tawar dan ada juga di air laut. Beberapa hidup soliter, sebagian hidup berkoloni. Sarcodina dapat berkembang biak dengan cara seksual, aseksual, maupun kombinasi keduanya. Kelas yang ketiga, kelas Sporozoa. Hidup secara parasit, tidak mempunyai alat gerak, tidak mempunyai rangka sehingga sulit untuk terawetkan. Hanya sedikit yang bisa bergerak dengan menggunakan pseudopodia. Yang terakhir, yang keempat, kelas Ciliata. Hidup di dalam segala habitat air yang mempunyai tes yang disebut lorika dan dapat meninggalkan jejak sebagai fosil. Dinding dari lorika tersusun dari bahan organik yang komplit dengan komposisi kimia yang belum dapat dipastikan. Contoh fosilnya adalah Tintinida yang ditemukan pada batuan berumur Plistosen. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.